Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di renungan pagi kita pada hari ini. Kita sangat bersyukur kita boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Namun sebelum itu saya akan membagikan kita firman Tuhan. Sebelum kita akan melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam kami boleh beristirahat, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Dan sebelum kami akan melakukan aktivitas kami rindu untuk mendengarkan akan sedikit firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, judul renungan kita hari ini yaitu tenang di tengah badai. Ayat inti kita terdapat di dalam Markus 6 ayat yang ke-50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya. Jadi ini ayat di mana ketika para murid-murid ya, ketika ada terjadi badai di sana ya, mereka merasa panik ya, tapi apa? Tuhan bilang, "Tenang, ini aku." Ya. Ketika kita sering menghadapi badai dalam hidup kita, baik itu badai fisik, emosional ataupun spiritual kita, ada kalanya Tuhan Yesus menenangkan badai di sekeliling kita sehingga kita merasa damai dan tenang. Tapi ada kalanya pun dia membiarkan badai itu tetap ada sehingga apa? Sehingga kita merasa seperti berada di tengah gelombang yang ganas. Namun yang penting adalah bahwa dia selalu menenangkan hati kita. Ya, mungkin di kehidupan kita masing-masing ya, sering mengalami badai dalam kehidupan kita, maupun badai masalah kita, badai spiritual kita, badai ya, berbagai macam badai yang kita alami. Ada yang Tuhan menolong kita ya di dalam badai itu. Namun ada juga Tuhan membiarkannya supaya apa? Supaya ketika kita mengalami badai tersebut, kita bisa apa? Ada pelajaran tertentu yang bisa kita dapat dari badai tersebut ya. Bukan berarti seolah-olah Tuhan meninggal kita. Enggak, Tuhan mau menunjukkan bahwa kita ini loh yang harus kita lakukan seperti ini ya. Iman yang sejati bukan hanya saat kita merasa tenang dan damai, tapi saat kita percaya di tengah goncangan, ketika kita menghadapi kesulitan dan badai. Kita mungkin merasa takut dan tidak pasti. Tapi jika kita percaya bahwa Tuhan ada di samping kita, kita dapat tetap tenang dan percaya bahwa Dia akan menolong kita melewati badai itu ya. Yang terpenting apa? Kita punya hati yang percaya kepada Dia, kepada Tuhan ya. Ketika kita punya badai dalam kehidupan kita, apa? Kita menaruhnya dalam pengharapan kepada Kristus, pasti apa? Tuhan akan menolong kita. Tuhan tak pernah jauh dari kita. Dia selalu hadir menguatkan dan memeluk kita di tengah gelombang ya. Sekali lagi dikatakan apa? Tuhan tidak jauh. Tuhan enggak berada jauh dari kita. Ya, Tuhan selalu ada di sisi kita, selalu ada di samping kita. Sehingga apa? Ngapain kita perlu apa? Perlu untuk takut. Seperti yang dikatakan tadi dalam Markus 6 ayat yang ke-50, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ini adalah janji yang indah dan menenangkan, yang mengingatkan kita bahwa apa? Kita tidak sendirian dalam menghadapi badai ya. Tuhan kembali lagi mengatakan tadi di Markus 6 ayat yang ke-50, "Ini aku, jangan takut." Ya. Jadi apa? Tuhan mau bilang ketika kita punya masalah dalam kehidupan kita menghadapi badai dalam kehidupan kita tenang ya, jangan takut. Karena apa? Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi gak usah kita panik, gak usah kita takut ya. Percaya, karena apa? Karena Tuhan ada di sisi kita. Sebagai contoh, ketika kita menghadapi kesulitan dalam pekerjaan atau hubungan, kita mungkin merasa seperti berada di tengah badai. Tapi jika kita percaya Tuhan ada di samping kita dapat tetap tenang dan percaya bahwa Dia akan menolong kita melalui badai itu. Misalnya jika kita mengalami kesulitan dalam pekerjaan ya, kita dapat berdoa kepada Tuhan dan meminta bantuan ya. Mungkin dari kita masing-masing pribadi kita pernah mengalami ya, mungkin dalam mencari pekerjaan kita, mencari pasangan hidup atau mungkin yang lainnya. Yang lebih sering mungkin dalam pekerjaan ya. Kita tidak mendapat. Kita sudah mendapatkan pekerjaan ini, tapi pekerjaan ini tidak bisa libur di hari Sabat atau sepertinya. Nah, itu menjadi suatu pergumulan lagi bagi kita. Tetapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, saya yakin dan percaya pasti Tuhan akan membukakan jalan bagi kita semua. Yang menjadi aplikasi bagi kita yaitu
Berlatihlah untuk mempercayai Tuhan di tengah goncangan. Ketika Anda menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa Tuhan ada di samping Anda dan bahwa Dia akan menolong Anda melalui badai itu. Yang kedua, fokuslah pada hati Anda, bukan pada badai di sekeliling Anda. Nah, ini yang paling penting. Fokus kepada hati kita, bukan kepada badai yang ada. Ya, kita nggak perlu khawatir akan masalah yang kita hadapi. Tapi apa? Fokus kepada hati kita. Fokus kepada Tuhan. Jika hati Anda tenang, maka Anda dapat menghadapi badai dengan lebih percaya diri. Ingatlah bahwa Tuhan ada di samping dan bahwa Dia akan menolong Anda melalui badai itu. Sebagai kesimpulannya, Tuhan Yesus selalu hadir di tengah badai dalam hidup kita. Dia menenangkan hati kita dan menguatkan kita untuk menghadapi goncangan. Percayalah padanya dan tetap tenang di tengah badai, karena Dia selalu ada di samping kita. Dengan percaya padanya, kita dapat menghadapi badai dengan lebih percaya diri dan menemukan kedamaian di tengah kesulitan. Kembali lagi dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita apa? Mengingatkan kita supaya ketika ada masalah di dalam hidup kita, ada badai yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita tetap berserah, mari kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita semua untuk melewati badai-badai tersebut. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.